Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis strategi ekspansi internasional pada startup Sayurbox yang beranggotakan Rivaldi NPM 23010176 dan saya sendiri Setiaki Dharma 21010106. Next. Yang pertama adalah global problem atau opportunity. Pada masalah global yang pertama, distribusi hasil pertanian masih belum efisien. Yang kedua, banyak hasil panen kehilangan kualitas sebelum sampai ke konsumen. Yang ketiga, permintaan makanan sehat terus meningkat. Peluang dari Sayurbox hadir sebagai solusi dengan menghubungkan petani langsung kepada konsumen melalui platform digital. Cara ini membuat produk lebih segar, distribusi lebih cepat, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan sehat. Next. Yang selanjutnya, value proposition. Sayurbox menawarkan berbagai produk segar seperti sayur, buah, daging, seafood, bumbu, frozen food, dan produk UMKM. Melalui aplikasi, pelanggan dapat berbelanja dengan mudah, mendapat produk berkualitas, serta ikut mendukung petani dan UMKM lokal. Next. Selanjutnya, target global market yang bertujuan di negara Singapura. Target pelanggan yaitu yang pertama rumah tangga, restoran dan hotel, supermarket, konsumen yang peduli gaya hidup sehat. Alasannya kebutuhan pangan segar tinggi, bergantung pada impor, daya beli masyarakat yang tinggi, penggunaan belanja online sangat tinggi. Next. Selanjutnya, market entry strategi. Dengan strategi partnership, Sayurbox akan bekerjasama dengan distributor, supermarket, dan platform grosir di Singapura. Strategi ini dipilih karena lebih mudah diterapkan, membutuhkan biaya yang lebih murah, yang lebih rendah, serta dapat mempercepat pemasaran produk kepada konsumen. Next. Yang selanjutnya, competitive advantage and benchmarking. Benchmarking yaitu brand direct, price direct menjadi contoh dalam menjaga kualitas produk, pengiriman yang cepat, dan pelayanan pelanggan. Strategi tersebut dapat menjadi inspirasi bagi Sayurbox untuk bersaing di pasar internasional. Keunggulan Sayurbox adalah produk segar langsung dari petani, platform digital yang mudah digunakan, mendukung petani dan UMKM lokal, kualitas produk terjamin. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya Global Operations dan Strategi Scaling Venture.
Pada aspek global operations, Sayurbox bekerja sama dengan petani lokal sebagai pemasok utama. Nah, setelah panen, produk tersebut dikumpulkan menjadi satu eh, di pusat distribusi dan kemudian disortir, kemudian dilakukan quality control dan dilakukannya packing. Nah, setelah itu produk tersebut disimpan menggunakan cold storage agar tetap segar sebelum diekspor ke Singapura. Pada saat di Singapura, eh, distribusi dilakukan melalui kerjasama dengan importir, distributor, supermarket, serta hotel dan restoran, dan seluruh proses dilakukan didukung dan dengan platform digital untuk menghitung stok, mengelola stok, untuk pengiriman dan traceability, sehingga pelanggan dapat mengetahui asal produk tersebut. Kemudian dengan sistem ini, Sayurbox dapat menjaga kualitas sekaligus memenuhi standar keamanan pangan Singapura. Selanjutnya, growth dan scaling strategi. Strategi pertumbuhan Sayurbox dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah membangun pasar di Singapura melalui kerjasama dengan importir dan distributor. Itu pada tahun pertama. Pada tahap kedua, di tahun kedua dan ketiga, Sayurbox meningkatkan volume ekspor, memperluas jaringan petani dan melakukan diversifikasi produk atau menambah variasi produk. Pada tahap ketiga, tahun keempat sampai 5, Sayurbox sudah bisa ekspansi ke negara ASEAN lainnya. Keberhasilan strategi ini diukur dari peningkatan jumlah ekspor, peningkatan pelanggan, dan peningkatan pendapatan internasional. Kemudian ekosistem pendanaan. Untuk mendukung ekspansi, Sayurbox membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Sumber pendanaan yang paling sesuai di sini adalah yang pertama ada venture capital, di mana karena tidak hanya memberikan modal, tapi juga memberikan jaringan bisnis dan pendampingan. Kemudian ada strategic investor, dapat membantu membuka akses pasar ke distribusi internasional. Selain itu, Sayurbox juga dapat memanfaatkan pembiayaan internal untuk mendukung keberlanjutan ekspansi, dan dana tersebut digunakan untuk operasional ekspor, untuk sertifikasi produk, untuk pengembangan teknologi dan distribusi internasional. Selanjutnya, analisis risiko dan global impact. Dalam ekspansi internasional, terdapat beberapa resiko yang seperti yang pertama, perbedaan standar regulasi pangan, kemudian gangguan rantai pasokan, kemudian persaingan, serta perubahan nilai tukar dan biaya logistik. Tapi hal tersebut bisa diminimalkan melalui yang pertama, sertifikasi, sehingga regulasi pangan di negara tersebut dapat terpenuhi dengan baik. Kemudian dilakukannya diversifikasi petani dan logistik, sehingga meminimalisir gangguan rantai pasokan, dan juga selanjutnya inovasi dan kualitas produk, hingga meningkatkan daya saing, serta melakukan perencanaan keuangan sehingga mengurangi resiko dari perubahan nilai tukar dan biaya logistik. Apabila strategi ini berhasil, Sayurbox tidak hanya meningkatkan ekspor hortikultur Indonesia, tapi juga memperluas pasar dan pendapatan petani, juga menciptakan lapangan kerja, serta mendorong digitalisasi agribisnis.
Kesimpulannya, Sayurbox memiliki potensi besar ekspansi ke Singapura melalui model bisnis agritech dan jaringan petani lokal, serta strategi partnership teknologi digital dan operasional terintegrasi mendukung pertumbuhan global. Kemudian pengelolaan risiko dan efisien rantai pasokan menjadi kunci keberhasilan ekspansi, dan ekspansi diharapkan meningkatkan nilai ekonomi, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan sistem pangan. Di sini ada Global Venture Canvas pada Sayurbox. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.